wave atau pilih dapetin Nah, eliminasi bener nih. atau dapetin minion. Dan Bagus nih, saya suka. ya Roger akhirnya akan benar-benar di-ban untuk saat ini. Bikinan Alpha bergeser ke first pick. Jadi mungkin akan ada perubahan juga nantinya di arah pilihan pertama. Namun sejauh ini memang Fanny-nya masih 100% untuk ban rate. Terus juga ada chip kali ini yang nggak boleh keluar. Tinggal satu lagi nih penentuan dari Geek Fam. Ya, ada Harit. Dan kalau kali ini mereka Nah, dengan hilangnya Roger ya, Harit. dari para pasukan tim Geek Fam, mereka harus benar-benar membuktikan kalau Vincent ini nggak CBR. cuman bisa. Roger, Wih. dia harus buktiin. Kalau Oke. Vincent juga power mungkin dengan Link, Ini Link tapi- Selot. Ya Linknya kan? di BTR tapi Ini gimana? Linknya terbuka dengan tidak adanya Harit sebagai power pick, tapi Link kali ini akankah ditukar dengan adanya Ruby di tangan dari Geek Fam? Nuker karena Ruby menarik sih menurutku. Ruby masih ada, Natalia punya pressure power, tapi Hellcard nggak bakal bisa dilepasin. Ya, Hellcard akan pasti sih ditutup. Dan ya, Ruby-nya muncul bersama Zaz kali Ruby, ini. Zax, udah itu mengerikan sekali dan kita lihat di mana draft kali ini, 2 pick pertama mereka itu menandakan Super Ken harus benar-benar dari pattern farmingnya satu, Ya. itemnya juga harus pas karena banyak banget untuk Link. Dan pertama dia mau main apa? Mau tiba-tiba mau main langsung BOD, mau tiba-tiba main Sky Piercer, Hepta, Ya, kalau banyak banget sebenarnya. kalau early-nya dapat sih nggak masalah ya. Iya, karena dia benar-benar harus banget on point untuk target utamanya. Karena ini di arah metode late game, Link untuk bisa nge-pick off 2 picknya terlebih dahulu ini Ya. agak lumayan Berat punya ya. effort lah. Iya. Berat sih Effort, enggak? iya. Effortnya Ya, banyak biasanya kalau banget. kita itu bertamu ke rumah orang, misal jalannya lurus. Nah, ini harus belok kemana baru sampai. Mampir dulu Gitu. ya, bawa ini, bawa itu dulu, bawa teman bahkan. Tapi sekarang Jauhead juga masih akan menjadi pilihan. Bedanya adalah Faramis yang justru akan dibawakan. Ini jadi sinyal akan membawa sesuatu kah atau memang pure pengen ngejaga diri aja dengan Power Zaz? Ya, kalau dari power Zaz-nya bisa sih sebenarnya untuk melawan Faramis ya. Cuman itu tadi, dia bakal ngebaying time ketika ada Dominator yang keluar juga. Spectre mode ini bakal ngebaying time. Jadi gak terlalu besar nantinya impact dari Dominator dan ada waktu yang bisa dilakukan untuk escape nanti. Oke, sifat jangka panjang ya pastinya dari Geek Fam. Ditambah sekarang adanya Moskov nih, salah satu hero yang bisa dibilang powernya lumayan ada di arah late game nih. Jadi tantangan buat Bikinan Alpha. Apakah mereka sekarang udah bisa menjawab ya kesalahan mereka di game sebelumnya? Iya. Tapi Moskov juga power loh, ini lumayan susah buat dilawan dengan Link ya. Yes. Kalau memang dia salah dan juga sudah tidak punya Tempest of Blade, itu Spare of Mystery bisa jadi makanan. Karena juga Link ini selalu adanya tuh dekat dengan dinding. Ya betul, mainnya di dinding Mainnya ya. di dinding jadi gampang kena stun juga. Efek knockback. Iya. Dan Jauhead lebih kesulit untuk bisa dapetin target untuk di-eject Spare of Mystery lagi-lagi ya. Ini menjadi PR, terus juga masih bisa di-stop nanti dengan Ruby juga, ditarik, di-hold. Ya juga ya, kalau dia lempar Ruby malah jadi keuntungan nih kalau Benar. misalnya dilempar ke teman-temannya ya. Karena bisa nge-hold untuk posisinya lebih lama dan sekarang kalau ngeliat ke arah banningnya memang mungkin dari Geek Fam akan mulai berfokus nih ke arah god lane-nya. Salah satunya ada Bruno yang Iya. ditutup. Ya Bruno yang pertama kali dibawakan Eman ya. Hah? Di season yang ke-14 juga waktu ketemu dengan Dewa nih. Di Oh, minggu yang kemarin. iya, iya. Ya, dan dapetin kemenangan juga yang cukup cepat. Respect untuk Arlott Gops yang memang sering dipakai di minggu yang pertama. Ada di ban dan Kari juga di ban. Akan ada hero fighter tank sepertinya nih untuk Geek Fam. Kalau aku ngelihatnya sih aku suka kalau memang mereka berani ngebawain Alpha. Nah, Yang aku juga masih suka. belum kelihatan Alphanya. Iya ya, apalagi kalau yang ngelihat tipikal gameplay dari Vincent, harusnya nggak berbeda jauh juga kan dengan fighter-fighter lainnya. Dia juga cukup power di season lalu dengan fighter-fighter. Jadi untuk ke arah Alpha potensialnya cukup besar. Memang Bikinan Alpha akan menutup ke arah Tigreal terlebih dahulu. Nggak mau ada efek Chain CC lagi nih. Aku sih suka banget ban terhadap Bruno sih. Yap. Aku suka banget. Pertama kenapa? Nah, Kita tahu Bigetron punya early gameplay. ya. Nah Bruno power akan hal tersebut. Sedangkan Moskov ombaknya tumpul nih ya, di early. Ya kan? Tumpul, apalagi dia Itu ditendang volley shot stack 10 teriak tuh Moskovnya tuh. udah ya seperempat sisanya lah. Nah sekarang Wow. nomad early game di pick di kanan. Ini juga menandakan Kadera punya banyak waktu. Kadera punya banyak waktu untuk bisa membalikan kembali power di arah gold lane-nya. Biarkan Eman bersama dengan Kadera memasak bersamaan. Ya. Dan gimana caranya? Ini aku lihat ya. Hah? Caranya kalau Pawlowski main Ruby ini punya agresif power. Dan Box
chance dia mainin edit, ini terbuka besar. Oke banget Dia sih. punya power pick off, Ya. damage DPS, bersih mereka punya Nolan. Iya, jadi nggak bisa lepas ya nantinya ketika memang akan ada edit yang mau dikeluarkan, tapi dari Bigetron Alpha nih justru tantangannya sekarang. Editnya Pinter diambil. banget. Pinter itu dia, Langsung ya. pinter. Cuman Beatrix. Beatrix juga nih. Ya. Dan ini adalah target-target yang sulit untuk bisa dijangkau Nolan sebenarnya ya. Karena Nolannya mau kemana dulu, yang paling dekat ya memang Beatrix yang bisa ditargetkan. Kalau dekat-dekat Johet bakal dilempar. Pertanyaannya sefokus apa? Sefokus apa Nolan bisa dapetin Beatrix? Karena, kenapa aku bertanya seperti itu? 2 kali Kadera dimakan sama Shadow Kill, Hayabusa di sana. Tapi lihat, dia udah cukup puas ternyata dengan 2 poin kill aja. Ya, Sampai asik. akhirnya kena comeback. Bener-bener. Seberapa konsisten Vincent bisa dapat Untuk poin main kill atas agresif Beatrix? ini ya. Seberapa konsisten Vincent bikin Eman miskin? Seberapa konsisten early game yang Vincent pegang? Ya, ada Tamus sebagai pelengkap. Tapi sebenarnya dibalik semua itu sebenarnya, Hah? seberapa cepat nanti untuk Vincentnya bisa farming juga karena kita jarang melihat Vincent ini leading dari early game. Dia yang banyak oke. kena tekanan dari lawannya. Betul-betul, itu akan jadi tantangan tersendiri ya untuk Geek Fam untuk melengkapi poin mereka. 1 poin yang hilang nih untuk bisa ya menaikkan posisi mereka juga di klasemen. Sementara Bigetron Alpha, mereka punya banyak ekspektasi di punggung mereka untuk saat ini. 1 poin sudah hilang dan ini kesempatan mereka juga. Menampar 6 caster bahkan bahasa Inggris dan juga Indonesia dengan kemenangan pertama dari Geek Fam. Mampukah Geek Fam menekuk Bigetron untuk kekalahan pertama dengan 2-0 atau Bigetron akan bangkit dengan lebih kuat? So, Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, ini dia untuk game kita yang kedua. Masih di Best of 3 Series dengan komposisi cukup berbeda. Apalagi Vincent dengan permainan Assassin. Ya tadi ya, kita udah ngebahas tantangan untuk dia sendiri seperti apa. Harus coba untuk kuasain early jungle-nya. Dan ini lebih ke tidak terlalu agresif sebenarnya buat Bigetron Alpha ya. Dimana kalau kita lihat, bantuan untuk T sendiri ini tidak langsung ke orange. Tapi dia memilih untuk, ke purple. Tapi dia langsung ke orange dulu, berdua makan, bukan split. Ya, barengan ya justru untuk mempercepat dari segi pengambilan posisi jungle-nya. Tapi di area atas ini mungkin juga bakal jadi cukup padat dengan Kadera yang bakal di babysit sedikit. Ya, yang unik lagi di sini datang dari Warcry yang sedang dipakai oleh Superloop. Jadi akan ada tambahan untuk damage dari si editnya ketika sedang keluar dari Primal Breath. Oh, Oke, kali ini terkait dengan Purify, tapi tidak ada jalan untuk flicker pulang dari King. Untungnya damage-nya tidak cukup dan Vincent itu standby di sana dengan sangat sigap. Tapi kondisi yang dimiliki dari arah Goblin, mereka yang udah aman, ternyata berbeda dengan game kedua. EXP lane-nya baku hantam. Wah, lumayan seru juga sih. Ngeliat apalagi Tamus kan ini jelas ya untuk bisa menangin laning 1v1-nya. Dia juga cukup strong kalau pede nih untuk bisa nabrak dengan item-item attack speed Lihat nanti. gak apa yang dikeluarin sama Aboy? Itu trapping tuh. Ada yang lewat, sedikit injek aja kelar itu pasti. Udah pasti kelar itu orangnya. bakal coba dipaksa kan ini di area mid lane karena Oke, agresif. Moreno first spot di depan sana. Dapat Soplet, tambahkan Pawanski. Menghentikan pergerakan dari Superkin. Dan bahkan di depan sana, Superkin berhasil menambahkan 1 poin kill, tapi tidak terlalu worth it. Pertukaran dengan adanya Pawanski, dengan adanya Moreno, itu nggak terlalu equal menurut aku. Ya, ada 1 poin eliminasi yang jatuh ke tangan seorang Superken akan mempengaruhi juga levelingnya dengan seorang Vincent. Jadi untuk objektif pertama mungkin karena dua-duanya sama-sama assassin ya. Ini nggak akan terlalu early, namun tetap harus diperhatikan juga siapa yang mau set up duluan dan siapa yang bisa ngedapetin objektif ini. Oke, terlalu jauh untuk seorang Supercam mendapatkan Turtle. Lihat, bahkan Aboy di sana mau zoning out. Dengan Turtle, 1 step udah mereka miliki. Early plane mereka selama 2 menit 30 detik udah cukup lancar. Tapi ini early, ingat early ada waktunya, early ada masanya. Ya. Bener. Yang agak cukup panjang itu masanya late game. Iya, itu lebih berasa lagi ya dari segi pemilihan keputusannya juga. Tapi untuk sejauh ini Om, apa potensial buat Geek Fam nih untuk memperjauh perbedaan yang udah mereka kumpulkan? Ya, mereka bisa coba buat menangin di EXP yang pertama sih. Dan itu sudah dilakukan dengan Gobs ya. Yang kedua ya jelas, ini ada Nolan yang dipergunakan juga. Nolan dengan farming speed yang harus bisa dimaksimalkan untuk efisiensinya. Jadi begitu dia udah dapetin creep di jungle-nya, sebisa mungkin yang nyebrang ke jungle musuh untuk bisa ngurangin potensi lawan bisa mendapatkan EXP lebih. Tapi lihat gak mengagetkan dengan 72%. Masyarakat Mobile Legends Bank Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap Bigetron karena comeback yang pertama.
Wah, Mereka menuju ke arah Geek Fam, 72% kalau nggak salah tadi ya. secepat itu ya kita bisa digantikan berarti ya. Iya memang secepat itu. Makanya semuanya irreplaceable. Bahkan Paulus di depan sana mencoba untuk bertahan. Seperti apa Toplet, for ofensifnya gagal. Bahkan sosok dari Super Kenabin tumbang. Tidak coba untuk pulang, Moreno sudah menyelamatkan semaksimal mungkin dan Aboy tertinggal di belakang. Ghost asli menjadi pilihan utama. Tapi Vincent ternyata kali tidak akan tinggal diam. Wah. Nah, dia standby di depan sana dan fokus menuju ke arah Sarah Superloop. Menjadi target utama. Karena cara untuk pulang dan tampaknya gagal, damage kurang. Membuat Vincent harus tumbang. Lihat Bigetron itu regroup balik, covernya cepet banget. Wah, itu harmonisasinya wow banget sih. Satu suara, lihat Eman aja sampai nggak jadi ke arah top lane, dia Wah. mundur lagi ke arah tengah. Ya, dan yang menarik adalah item first untuk Eman ya, Sky Piercer. Langsung dibeli dengan dia. Bakal jahat banget berarti ya. Dari segi damage alpha, tapi dari Gops juga masih bakal coba untuk nempelin sepertinya Ki di depan sana. Yang sendirian saja ya, namun dengan adanya jauh head, mobility-nya pun tidak selambat itu. Tapi memang yang spesial dari tim fight tadi adalah upaya dari seorang Vincent untuk nungguin itu digagalkan dengan sangat mudah. Oke, I'm offended menuju ke arah sosok Sor, Superloop. Dengan Primal Watt yang dia miliki, dia masih terlalu sakit menuju ke Sor Ghost, tapi dia tidak akan tinggal diam. Dengan ada retribusi yang dimiliki dari seorang Vincent. Ternyata menuju di mana sosok dan Super Cat. Take over-nya gagal. Dan Toplet for defensive. Udah ke belakang Moreno bahkan harus mengeluarkan Ram. Tapi nampaknya dengan adanya Eman yang datang. Memberikan pressure yang kuat, tapi lihat di sini. Happy birthday surprise! Ketika Eman, tapi nampaknya gagal. Karena dari Vincent. What are you doing, Vincent? Kedua kalinya. Fracture-nya? Di mana fracture-nya? Itu untuk kedua kalinya ya. Masih cooldown kah? Oh, kalau dia tahu masih cooldown, kenapa dia harus camping? Kenapa dia nggak mundur? Sekarang malah merugikan di tangan dirinya dan bahkan early game plan mereka jadi terhambat. Ya, langsung bergeser ke arah Bigetron Alpha lagi untuk saat ini kepercayaannya. Karena ngelihat potensial dari segi tim fight mereka. Tadi sempat sih sebenarnya untuk Super Lucas kan dirinya di bagian depan. Tapi ya follow up-nya datang dengan sangat singkat juga, Om. Wow, yep. Dan ini mulai sekarang mungkin ya dari Geekfam mereka sudah tidak bisa melakukan inisiasi lagi seperti tarikan-tarikan I'm offended itu. Karena agak sulit ya untuk follow up damage yang ada di belakang. Ini Vincent masih butuh waktu juga. Oke. Lihat di depan sana Eman telah memberikan ban red. Tampaknya play ke for defensive dari Sarso Berlong. Dia tidak akan tinggal diam. Aboy udah standby di depan sana. Dengan adanya Aboy yang berhasil menghindari dari pasukan Big Cat Front. Tandanya terlalu banyak soft skill yang telah keluar, tapi Eman lagi-lagi Eman melakukan netralisasi di depan sana terhadap tim fight yang diberikan dari Geek Farm. Ya, dia bisa banget ya untuk nahan semuanya. Dia coba untuk mundur juga. Tapi ya mau nggak mau memang satu buah flicker tadi harus ke-trigger di tangan dari seorang Super Love. Melihat secara garis besar nih, objektif. Sebenarnya bakal coba untuk ditekan di area top lane dengan 4 pemain yang sudah berkumpul. Oke, tapi nampaknya Kadira bakal coba untuk menyelamatkan satu point kill. Moreno telah mengliarkan dengan adanya Naruhan tempat sana. Tim akan dibalikan kembali kanan dan Key. Kali ini mulai terperangkap. Dan Spear of Mystery-nya masih bertahan. Tapi di arah top lane sudah dipastikan dari Bigetron gagal untuk melakukan invasi. Dan lihat dengan Spear of Distraction dengan body block yang sangat tepat dari Eman. Dia sengaja berdiri di depan sana. Ya. Untuk body block supaya Ki nggak dimakan oleh Bener-bener. sosok dari Kadira. Ya, kepekaan yang cukup tinggi lah ya untuk awareness bagi teman-temannya sendiri. Tapi sekarang awareness juga harus mulai ditingkatkan ke arah objektif. Terutama Turtle, karena Moreno pun sudah mulai memantau di kejauhan. Dan Ki sepertinya bakal melemparkan satu pemain. Oh, oke, masih terlalu jauh di depan sana. Seorang Vincent menuju ke arah Turtle. Take over trap seorang Turtle di depan sana. Berhasil diamankan, tapi perfect. Defense cukup besar, mereka kehilangan Eman karena daya dobrak di depan sana. Bahkan Super Ken dengan hanya 4 pedang yang diamankan tidak cukup. Karena tidak ada deal damage terbesar mereka dari sosok Eman. Dan akhirnya mereka harus meredam. The perfect turtle di tangan dari tim Geekfam membuat early game planning di tangan Vincent berhasil. Dan tandanya Kadira makin punya waktu lebih banyak. Ya. Meskipun tapi ya ini dengan perfect turtle yang berhasil didapatkan oleh Geekfam. Tapi secara ekonomi mereka tidak terlalu jauh juga. Ya. Jadi masih ada yang bisa diimbangi dengan Bigetron Alpha yaitu dari point kill mereka. Ini tim fight yang dilakukan juga. Bigetron Alpha mereka selalu bisa menang berkat kehadiran dari Moreno. Nether Realm yang selalu bisa di pop ya di momen yang tepat juga. Ini ngebaying time yang cukup lama. Dan kalau dari sisi Geekfam ini hanya Purify yang bisa menahan nantinya. Karena takutnya kalau yang masuk pertama adalah Ki dan nggak ada Purify. Wah itu bakal kena eject dan langsung dipunish. Ya, dan sejauh ini memang dari Super Ken juga masih sangat nyaman gitu dimanapun dia berada dan di area top lane. Oke, Ki. Serang diri kondisinya dia tidak memiliki flicker kali ini. Dapatkan di depan sana. God langsung melakukan deny. Tim fight yang dimiliki dan Ki tertinggal seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Ki hanya bisa langsung berkorban dengan jiwa dan raganya. Tapi yang mahal dari semuanya adalah shutdown-nya Ki di tangan Kadira. Itu yang lebih mahal.
Ya, dan memang tadi posisinya nggak terlalu mengenakan juga buat Big Hit Alpha. Mereka ke-trap dari dua arah yang berbeda dan akhirnya gagal juga untuk dapetin outer turret di area top lane yang sedari tadi menjadi incaran mereka. Sekarang justru buat Geek Fam nih, yang mereka pegang kendali permainan. Pilihan rotasi dari Gopsnya bagus banget. Dia nanti orang sampai Netherlands kuat itu mahal banget bro. Sedangkan kondisinya Vengeance-nya nggak keluar. Ya. Tapi lihat di sana Pawlowski. Masa memberikan seorang Wah. Emang Vendetta keluar tapi ternyata terlalu mahal di dalam turret. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka gagal untuk mendapatkan Eman. Target utama, Gops bakal coba dibantu dengan DPS dari turret. 2 point kill, outplay terjadi. Apa yang terjadi? Kadera, surprise menurunkan Soberkin. Balik lagi, overextend yang selalu dilakukan Geek Fam memberikan masalah baru untuk mereka. Ya. Selalu. Dengan Geek Fam yang terlalu terburu-buru. Tapi ya, itu dia Geek Fam. Dengan mereka berani bertaruh. Iya, tapi nampaknya gagal. Wah, senjata penentuan ya sepertinya dari Geek Fam sendiri. Dikejar. Sekarang Vincent. Mau dikejar? Vincent, mau kemana? Hanya basic attack tanpa ada Tempest of Blade. What are you doing, Vincent? Gak ada jalan untuk pulang untuk dirimu. Langsung terciduk di bawah, Om. Dan terlalu jauh juga sih tadi ya, dia ada di area orange. Lihat Kadera seorang diri. Masih coba untuk menyelamatkan dirinya. Dari hantaman para pasukan dari tim Big Gatron di game yang kedua kali ini. Malah Geek Fam yang tadi udah owning yang posisinya Wah. dibalikan. Masih ada di tangan dia seorang Super Ken sih, tapi dari Baleskinya dalam ancaman saat ini dan berarti space untuk Big Gatron Alpha akan sangat besar juga dengan Lord yang akan menjadi fokus utama dari Geek Fam di bagian bawah. Berarti untuk area mid lane akan menjadi milik dari Big Gatron Alpha. Iya, dan Eman juga ini udah menyelesaikan item-item damage yang dibutuhkan ya. Ada BOD, terus juga dia udah punya Melvic Roar. Tadi kalau kita lihat first item yang jadi dia itu adalah Sky Piercer. Jadi ini cukup menyakitkan sebenarnya damage yang bisa dihasilkan dari Eman juga. Sementara Super Ken ini cukup berkuasa karena nggak ada yang bisa langsung single target ke arah dia. Kalau dia mau ditangkap, dia otomatis dia yang membuka badan. Dia akan lompat duluan terlebih dahulu. Ya, ini ada sedikit game fact juga by Gopay. Ya, Batex merupakan most pick hero dari Eman sejak debutnya waktu itu di MPL Filipina bahkan ya dari season 8 dengan 39 kali pick dan win rate-nya masih di atas 60%. Wow. Jadi udah sangat nyaman lah. Yap, angka yang cukup tinggi sebenarnya buat Beatrix juga. Itu bro, 60% dari dulu gimana ceritanya? 39 kali pick di Iya kan? di kompetitif ya, Di bukan di rank ya. Bukan. Jadi itu angka yang cukup bagus lah. Tapi melihat secara itemizations, memang power dari Eman ini akan terlihat sangat besar dengan Sky Piercer yang udah dibawa kan Om? Iya, Dari awal dari sih. awal Dari tadi. awal. Dia pertama pokoknya dia nggak punya sepatu. Legend Sword, langsung Sky Piercer. Tapi yang membedakan di sini Link dengan Nolan. Ini dua item yang terlalu jauh terpautnya. 3.000 om. Haslow ada. Oke, apa pengen mendengar suara Superloop. Tapi flick for defense dibalikan oleh seorang Ki. Gops menjadi target utama mereka, tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat Fancy Striker belakang di seorang Carrera. Itu juga seorang Gops, tapi Superkin terperangkap defensive Seven Softplate. Masih bisa dapat satu point kill. Bahkan triple kill di tangan Superkin dan shutdown terjadi di tangan dari seorang Carrera. Kondisi kali ini akan wipe out dan para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka untungnya masih punya pasif di arah mid lane, tapi di arah bottom lane. Mereka ada minion yang bergerak dan Eman lihat dia nge-cut minionnya. Dia berikan badannya untuk bisa melakukan in-game. Dan Gops 6 detik, mampukah dia mempertahankan base mereka? 3, 2, 1. Gops masih hidup dan tim Big Gatron gagal melakukan end game. One strike pulse. Tapi lihat betapa banyak keuntungan yang berhasil mereka amankan. Mulai dari triple kill, wipeout berhasil secure, bahkan sekarang goldnya melambung tinggi sampai ke angka 6.000. Dan wardnya juga langsung terbuka lebar nih, khususnya untuk Big Gatron Alpha karena Geek Fam. Untuk kesekian kalinya, mereka yang buka, mereka yang kena Om. Iya, dan itu sering terjadi ya buat mereka juga. Ya, itu dikarenakan juga mereka belum memiliki item yang memadai sebenarnya untuk bisa langsung melakukan pick off. Karena dari barisan untuk Big Gatron Alpha ini cukup tebal untuk barisan depannya mereka. Dari misalnya Superloop kalau ketarik juga dengan defense itemnya, dia bakal cukup happy dengan ditarik berarti akan terisi juga untuk pasifnya. Edit keluarnya nanti Pramawardnya bakal jauh lebih sakit dari pemberian damage-nya. Iya, makanya beberapa kali kita ngelihat nggak cuma super look juga, tapi ada Ki kan yang bisa melempar ejector. Dan sekarang dengan Lordnya cukup cepat untuk bisa diamankan. Mungkin bisa jadi kesempatan terakhir juga buat Geek Fam melakukan power defensive mereka. Apakah makin terbuka dan semua tim yang akan melawan Geek Fam mereka tinggal hanya melakukan ban terhadap Roger saja? Waduh, apakah itu menjadi jawabannya selama ini? Karena memang ini bakal jadi hal yang cukup berat. Kadera memang masih ada dengan Moskownya, tapi Big Gatron Alpha juga masih ada dengan power mereka bersama.
Kartus Overlord. Oke, ejector ke depan, Poloski sebagai initiate sudah dimakan begitu saja dengan instant dalam Soberlook. Terlalu besar damage magical yang diberikan, tidak bisa dihadapi oleh perpasukan dari tim King Farm. Dan nampaknya dengan Kadera yang punya power piece yang strike ke arah belakang setidaknya, dan bahkan Moreno di sana membuka dan rip. Runner up from Memon! Berhasil memakan Naboy. Kehilangan Naboy, free hit terbelakang. Soberlook juga tumbang bersama dengan Ki. Tapi free hit membuat para pasukan tim King Farm gak bisa bertahan. Dan Big Cat on Alpha come back stronger di game yang kedua. Menjawab kesalahan mereka.